Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stefanus Cahya Wicaksono. Jadi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 025. Nah, sekarang saya akan membuat desain untuk korelasernya, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pemotongan-pemotongan itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat desainnya. Jadi yang pertama kita akan menggunakan Coral Draw dan kita akan menggunakan Coral Laser teman-teman. Jadi untuk Coral Laser itu sendiri seperti plugin-nya Coral Draw teman-teman yang di sini nih. Nah, langsung aja kita mulai. Yang pertama kita akan membuat kotaknya dulu kan karena saya ingin membuat gantungan kunci. Seperti ini kita sudah membuat kotaknya. Jika sudah langsung kita masukkan gambarnya teman-teman. Dengan menggunakan fitur import. Nah, ini gambarnya sudah kita import. Sekarang kita benerin ukuran-ukurannya teman-teman. Kita benerin ukuran ini jangan terlalu besar. Ini dua aja sama satu. Kecilan ini kita ubah ke 5 aja kali ya. Besar. 4. 4 sama 3. Nah, segini aja deh. Nah, karena sudah seperti ini, kita tambah kita apa namanya? Kita tambahkan dulu buletan untuk gantungan kuncinya, teman-teman. Ini saya ingin di tengah sini. Oke, langsung aja kita nah di tengah sini ya, teman-teman. Hmm. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita membuat desainnya seperti ini kalau kita ngeprinting itu nggak kelihatan garis-garisnya yang mana yang akan dipotong, teman-teman. Jadi caranya itu kita menggunakan bitmaps ya, teman-teman. Dan untuk bitmaps itu seperti ini, teman-teman. Di sini walaupun ini terlihat karena ini terlihat warna putih, jadi kita harus satu-satu seperti ini, teman-teman. Layout, range, effect, bitmaps. Nah, yang ini. Untuk menggunakan bitmaps, yang pertama kan kita mau ngeprint bagian gambarnya ya. Jadi kita tekan gambarnya dulu, baru kita pencet bitmaps. Setelah itu baru kita pencet mode dan black and white, teman-teman. Nah, ini afternya kita ubah ke line art dengan thresholdnya itu 200 karena cutting lasernya itu bisa membacanya itu di 200, teman-teman. Ya, 200. Setelah itu baru kita ke bitmaps lagi. Kita ke outline trace ya, teman-teman. Kita akan membuat logonya. Nah, kan ini kan tadi kan awalnya kan apa ya, nggak ada garis-garisnya lah kalau kita pindahin. Sekarang kita kasih garis-garisnya, tapi kita coba setting smoothingnya dulu, teman-teman. Kalau di Macin apakah bagus? Oke, jelek ternyata kalau di Maxin smoothingnya. Jadi kita taruh di 50 aja. Nah, di 50. Oke, langsung aja. Nah, ini ya teman-teman, kalau misal kita gerak-gerakan ini bakal apa ya? Nah, bakal seperti ini, teman-teman. Kayak ada garis-garisnya nih. Nih, yang seperti bayangan ini, teman-teman. Bayangan ini. Kita setting. Sedangkan kalau ini kan nggak ada ya, teman-teman. Kalau kita pindahin cuma kotak-kotak doang gitu. Nah, ini kita perbaiki lagi posisinya. Kita taruh, kita lebarkan supaya bagus dan cocok. Terus ini karena gantungan kunci kan nggak hanya kotak ya, teman-teman. Langsung aja kita setting di bagian ini. Di bagian round corner, kita ubah menjadi 2.
Nah, seperti ini juga bagus ya teman-teman untuk gantungan kuncinya. Nah, setelah itu saat sebelum kita mulai nge-cutting laser teman-teman, kita jangan lupa nge-setting dulu. Kita pencet bagian sini teman-teman, Corel Draw Setting. Nah, untuk Corel Draw settingnya itu teman-teman harus menyesuaikan dengan alat yang teman-teman punya. Karena alat di tempat saya itu menggunakan ini, jadi saya menggunakan settingan seperti ini, seperti itu. Setelah itu, untuk hal yang pertama ya teman-teman, karena saya ingin meng-engraving, kenapa sih perbedaan engraving sama yang cutting? Jadi engraving itu seperti memahat teman-teman, sedangkan untuk cutting itu dia memotong teman-teman, seperti itu. Kan ini kan kita kan bukan mau memotong gambarnya, melainkan kita bakal memotong yang ovalnya ini. Kalau untuk gambarnya kita bakal dipahat gitu teman-teman. Nah untuk settingannya ini juga seperti ini teman-teman. Untuk speednya ini bakal nanti kita ubah menjadi 350 biar nggak lama-lama teman-teman. 350 mm per s seperti itu. Terus nanti kita tinggal pencet starting aja teman-teman. Dan ini untuk posisinya ini bisa teman-teman dipindahkan sendiri teman-teman. Dipindahkan seperti ini. Sesuai dengan tempat yang masih kosong gitu. Terus nanti kita pencet starting. Nah, terus kan tadi kan kita sudah nge-engraving dari modenya ini teman-teman. Sekarang kita bakal nge-cutting bagian luarnya. Bagian ini teman-teman. Nah, caranya itu kita ke sebelahnya yaitu menggunakan cutting teman-teman. Sama seperti tadi, contohnya ini stylenya udah diubah nih ke cutting teman-teman. Ini juga bisa kita ubah ke engraving, marking, tapi kita boleh cutting aja ya teman-teman. Nah, sama seperti tadi kita ubah speednya, sama settingan-settingan lainnya, sesuai dengan alatnya teman-teman. Langsung kita bakal starting teman-teman, seperti itu. Ya kan juga sudah kelihatan nih, ini bakal cutting sama engravingnya bakal jadi kayak gimana teman-teman. Jadi untuk yang pertama-tama, harus kita lihat dulu bagian mana yang bakal kita engraving dan yang mana yang bakal kita cutting. Yang kita cutting kan tadi kan yang luarnya ini teman-teman, yang luarnya ini sama yang lingkaran ini bakal kita potong cat cat. Setelah kita potong ini bakal kita engraving yang dimana seperti dipahat teman-teman. Jadi nggak sampai dipotong tapi hanya ditipiskan seperti itu. Nah untuk langkah selanjutnya kita akan lihat di video selanjutnya. Oke, jadi ini adalah mesin laser cutting yang mana gunanya untuk memotong material. Kalau di prodi kita, laser cutting ini digunakan untuk memotong akrilik atau bisa juga untuk kayu, misalkan yang tipis-tipis lah, nggak tebal-tebal banget. Nah, apakah cuma bisa memotong akrilik sama kayu? Enggak. Sebenarnya macam-macam lah laser cutting itu, bisa juga untuk memotong besi dan segala macam material lainnya. Tapi untuk yang di prodi kita cuma punya untuk ini aja. Nah, kalau teman-teman pernah lewat workshopnya RPM yang itu kan ada kaca tembus pandang tuh, nah situ ada laser cutting untuk motong besi, itu punyanya kapal. Nah, kalau teman-teman perhatiin kalau lewat situ itu ada untuk motong besi di situ. Tapi kali ini kita belajarnya untuk memotong akrilik. Oke, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, selanjutnya tombol-tombol yang ada di sini. Jadi untuk mematikan dan menyalakan itu menggunakan tombol main switch yang ada di sini. Ini adalah untuk mematikannya ditekan, sedangkan untuk menyalakannya lagi dengan cara diputar. Ini udah. Ya, putar ke kanan. Ini ada anak panah nih, yaitu putar ke arah sini. Nah, sini untuk menyalakan laser. Nah, di sini ada parameter power dari si lasernya. Jadi seberapa kuat tenaga daya yang dikeluarkan oleh lasernya. Di sini ada untuk menaikkan dan menurunkan powernya. Nah, di sini ada tombol tes ini. Ini gunanya untuk menyalakan lasernya secara manual. Misalkan kayak gini. Nah, jadi menyalakan lasernya tuh secara manual di sini untuk mengecek itulah. Nah, oke.
Nah, untuk di samping sini ada tombol naik dan turun dari si meja kerja ini. Misalkan nih kita tekan tombol naik, maka mejanya akan naik. Nah, sedangkan kalau turunkan akan turun. Nah, kenapa ada tombol ini? Karena kan yang dipotong itu nggak cuma sekedar akrilik kayak gini aja lah, misalkan bisa jadi komponen atau material lain. Dan untuk akrilik nggak semua akrilik itu ukurannya sama, bisa jadi lebih tebal gitu kan. Nah, kalau teman-teman menaikkan atau menurunkan meja kerjanya, otomatis itu akan mempengaruhi dari pemotongan akriliknya. Kalau misalkan akriliknya di sini kita punya 3 mili, di sini aku masang powernya misal 25, aku pengen motong, tapi kalau meja kerjanya terlalu turun ke bawah, itu otomatis belum tentu akriliknya bakal kepotong. Jadi ketinggian dari meja kerja laser cutting ini juga mempengaruhi hasil akhir dari ya pemotongannya gitu. Kalau power umumnya yang biasa dipakai kan kisaran berapa mas? Power ratio. Nah, untuk umumnya berapa itu nggak menentu, karena kecepatan pergerakan nozzle dari laser cutnya itu juga mempengaruhi. Biasanya kami itu pakainya kecepatan sekitar 6 atau 7 dengan power. Nah, powernya ini juga terpengaruh oleh ketebalan dari akrilik. Kalau misal ini cuma tebal 3 mili, kecepatannya pakainya 6. Nah, di sini biasanya cuma sekitar 35 hingga 40, itu udah cukup. Udah cukup untuk memotong. Nah, kalau misal akriliknya tebelnya 5 mili sama dengan apa ya, ketinggian meja yang sama lah, itu bisa jadi powernya nggak cukup cuma sekedar 35 hingga 40, bisa jadi hingga 50 gitu. Oke, terus kurang lebih gitu. Terus sama ini tips kalau mau meletakkan akriliknya. Nah, kalau teman-teman misal baru aja beli akrilik yang bawaan pabrik itulah, itu pasti kondisinya potongannya bagus lah, sikunya gini, nggak apa ya, berantakan kayak misal kita habis motong akrilik pakai gerinda gitu kan, hasil pinggirannya nggak rapi gitu. Tapi kalau hasil potongan pabrik biasanya gini kan, bagus gini. Nah, siku yang rapi ini bisa teman-teman manfaatkan untuk memposisikan dari si akriliknya. Di sini kan kayak ada nih mejanya, di sini ada kayak siku nih di pojokan situ. Itu bisa teman-teman gunakan untuk meluruskan dari akriliknya gitu. Jadi dipepet-pepetkan antara yang di kanan sama atasnya gitu, dipepetin. Kan jadi lurus gitu, nggak miring-miring gitu. Oke, mungkin gitu aja untuk penjelasan laser cut sama peletakan akrilik. Kita lanjut ke desainnya.